buntut dari kekecewaan audiensi ke Desa Kutawaringin. Ratusan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu, PMPKB, lakukan tebang pohon karet yang masih dikuasai PT PN 8 Batu Lawang, pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024, di Desa Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Aksi spontanitas ini buntut dari kekecewaan masyarakat terhadap pengajuan pembaharuan PT Perkebunan Nusantara 8 Batu Lawang yang diterbitkan Keputusan Kementerian ATR BPN RI, nomor 7 HGU Kem ATR BPN 11 2024 tentang pembaharuan HGU, atas nama PT Perkebunan Nusantara 8, atas tanah terletak di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kejadian sempat memanas ketika dua orang pekerja senso yang sedang menebang pohon karet, digiring oleh Satuan Brimob dari Polres Ciamis ke salah satu bedeng karyawan yang tidak jauh dari lokasi penebangan. Namun situasi mulai kondusif ketika perwakilan dari PMPKB, Heri selaku koordinator lapangan menemui petugas Brimob dan bernegosiasi terkait memberhentikan dua pekerja senso. Disampaikan Heri perwakilan PMPKB bahwa digiringnya dua pekerja senso sangat mengecewakan kami. Karena kami melihat aparat penegak hukum dari Brimob yang ditugaskan oleh PT Perkebunan Nusantara 8 Batu Lawang, dengan dalih pengamanan aset PT PN 8, namun kenyataannya masih dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan dari Polda Jawa Barat. Kami mempertanyakan netralitas dari APH dalam hal ini Brimob apakah keberpihakannya kepada masyarakat ataukah kepada perusahaan, tandas Heri. Sedangkan PT PN 8 sudah tidak ada hak lagi. Karena masa HGU-nya juga sudah habis tertanggal 31 Desember tahun 2020, masyarakat pun tidak mengizinkan karena akan digarap oleh masyarakat, apalagi di blok Pasir Kolotok yang tidak termasuk yang dulunya di HGU-kan, kenapa masih dipertahankan untuk dikuasai oleh PT PN 8 sudah pelanggaran dan menyerobot lahan masyarakat, dengan bukti-bukti kepemilikan kuat yang dipegang oleh masyarakat bahwa tanah yang dulu di HGU kan juga milik masyarakat apalagi yang di luar HGU, terangnya. Heri menambahkan bahwa kami masyarakat mau diapakan oleh negara, secara proses sudah kami tempuh dan dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini. Sedangkan dari pihak PT PN 8 meminta ke pihak Brimob untuk mengamankan asetnya. Sedangkan kami masyarakat PMPKB yang tanahnya diserobot sejak tahun 1957, itu pun jelas aset masyarakat, dan kami tidak dilindungi. Mana keadilan sebagaimana yang diamanahkan filsafat Pancasila di sila kelima yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tambahnya. Sementara dari pihak Korps Brimob, yang diwawancarai oleh beberapa awak media menyampaikan bahwa kehadirannya di sini adalah untuk mengamankan aset dari PT PN 8 karena pimpinan dari PT PN 8 meminta pengaman kepada Korps Brimob. Maka dari itu ke pihak aparat penegak hukum segera tindak oknum-oknum dari pihak yang melanggar hukum. Janganlah masyarakat dijadikan korban. Penerapan hukum itu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Iya. Ya. Makanya kami hanya ingin bertanya bahwa APH itu keberpihakannya ada di mana? Keberpihakan terhadap penguasa, pengusaha, atau warga masyarakat? Siap. Saya tidak berpihak ke PT dan ke Siap. masa ini. Siap. Salah satu ya. Saya kan tadi sudah ngomong ke bapak-bapak ini kan. Siap. Siapa salah satu yang menjanjikan uang atau apa penggarapan atau apa? Ya. Itu kan iming-iming. Ada kejelasannya gimana? Ini begini. Kan? Kalau persoalan masalah uang penggarapan itu tidak ada. Tapi kalau yang namanya perjuangan butuh akomodasi. Tidak ada ini. Tapi perjuangan dengan akomodasi dan kami meminta kesadaran terhadap warga masyarakat pemohon, ya kami lakukan. Yang memungut juga tidak ada. Tidak ada. Ini kesadaran masyarakat. Kami akan berhenti memungut anggaran itu. Ya, betul. Apabila dijamin oleh negara. Kan begitu? Yang jadi persoalan hari ini, kami itu mau dibagaimanakan. Laporan secara hukum kami sudah prosedural. Polda sudah. Kemana-mana sudah. Nah hari ini masyarakat menciptakan hukum sendiri karena penerapan hukumnya tidak sesuai dengan. Karena tidak adil. Sudah. Sudah. Dari pihak Polres itu, dulu kan sempat ada penebangan.
diislahkan. Saya sudah bilang, Pak, kalau warga masyarakat ini dianggap salah, tangkap dan pidanakan. Tangkap dan pidanakan. Tapi tolong, apabila ada pihak PTPN yang melakukan aktivitas di sini tidak dipidanakan, berarti ada Harus sama-sama ditangkap. siap. Siapa yang harus ditangkap? Siap. Siap. Betul. Ya. Dari pihak Polsek tidak ada. Tadi dari sana Pak, dari sekre saya. Dari di situ hanya komunikasi bahwa kami akan melakukan aktivitas ini. Sebatas itu. Tidak ada kontakan Pak? Ada kontaknya? Kontaknya tidak ada. Tidak ada. Hanya sebatas komunikasi. Ini dia. Siap. Dipanggil pihak Polres atau Polres. Siap. Bapak sudah menyiapkan. Siap. Sebelumnya sudah ada laporan. Siap. Yang malah sudah Siap. sampai tingkat tertentu. Siap. Karena tidak ada hal yang dicapai, hal yang ingin dicapai oleh masyarakat. Nah, betul, Pak. Sehingga kan terjadi seperti ini. Ya. Yang seolah-olah dibentrokan antara Brimob, Nah, PTPN dan betul. Saya mohon izin ya. Yang dikhawatirkan kami selaku warga masyarakat dibenturkan dengan aparatur penegak hukum. Ya. Ini adalah polarisasi yang sudah kolonial, Pak, seperti ini. Nanti yang Kami menjadi tidak mau. korban nanti masyarakat Kami kita juga sendiri yang menjaga marwah aparat penegak hukum di situ, Pak. Biar netralitasnya itu jelas. Tapi kalau seperti ini, kesannya ada keberpihakan, Pak. Bantu masyarakat, Bapak-bapak kan Siap. ada topi ada. Saya nggak ada berpihak. Siap. Topinya ada. Kami akan taat terhadap hukum. Kami akan hentikan. Tapi tolong PTPN juga dihentikan ya. Iya, hentikan. Dokumentasikan, tolong dokumentasikan. Kami akan berhenti apabila PTPN juga dihentikan. besok tidak bisa nyadap lagi. Siap. Ya. Siap. Kami taat dan patuh terhadap hukum. Kami hormat dan tawadu terhadap aparatur penegak hukum. Betul. Tapi tolong. Kegiatan yang barusan dilakukan dalam Bapak selaku ketua bisa menjelaskan kronologi sempat terjadi percekcokan, terus beberapa rekan-rekan yang melakukan penembangan 2 orang dibawa oleh dan dipanggil oleh Brimob. Statementnya Pak? Ya, sebetulnya masalah penerbangan itu bukan konteks awal dari ketua itu, sebetulnya awalnya itu ingin berkumpul di sekretariat itu ingin silaturahmi dengan kuasa hukum yang dari Bandung asalnya, ingin memberikan paparan-paparan yang sedang ditempuh oleh saya dan penasehat hukum di lapangan Mas Bibi juga Mas Heri. Tujuannya ke sana, tapi mungkin saking keselnya masyarakat, satu terlambatnya datangnya dari Bandung jam 2, mungkin yang lainnya akibatnya mungkin masalah penerbangan spontanisasi mungkin gitu, karena tidak ada, makanya saya ketika berdiskusi di rumahnya Pak Ajang ditanggung dijamin tidak ada anarkis gitu, tapi ternyata tahu-taunya ada itu, tapi ya saya juga sah-sah saja, boleh saja, maksudnya yang penting kami saya sebagai rekan-rekan tidak menginstruksikan itu tujuannya, jadi cuma berkumpul itu ingin mendengarkan pemaparan langkah selanjutnya dengan kuasa hukum, itu tujuan saya itu. Dan terus keduanya tadinya mau kuasa hukum yang baru itu mau lihat lokasi yang mana yang direbutkan, makanya tadinya mau naik ke atas, tapi ketika mendengar di sana ada yang nebang, saya juga jadi sedikit kebingungan lah, maksudnya itu bukan berarti apa tanggung jawab, tidak tanggung jawab, tentang tanggung jawab ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, karena jelas bahwa dari awal untuk penerbangan tidak direncanakan, itulah mungkin. Oke. Terkait tadi ada sedikit pemanggilan 2 orang penerbang Pak Slamet tadi kan, Kang Heri, itu aksi bentuk apa istilahnya spontanitas juga ya Pak ya, sebagai PMPKB untuk melindungi, bisa dikatakan seperti itu Pak. Terjadi cekcok tadi berarti setelah ada informasi dari rekan-rekan di lapangan Pak? Iya. Oke. Ketika masyarakat spontanitas mengadakan penerbangan berdasarkan ke apa Pak? Keinginan Keinginan atau karena spontanitas? Mungkin keinginan spontanitas.
karena proses lama belum ada. Ya, juga kemarin mungkin begini, ada statement hasil jawaban dari kepala desa juga kurang jelas kemarin waktu hari Kamis audien. Mungkin ke sana, mungkin sebagian itu. Ya dasarnya yang dari jawaban kementerian itu kemarin itu sebetulnya. Iya, Oh, jadi mungkin pandang sebagai bentuk apa istilahnya kekecewaan perpanjangan pembaharuan keluarnya sertifikat ya HGU itu ya, Pak? pembaruan HGU itu. Tapi harapan kedua ke depan mau seperti apa? Ya harapan kita tetap kita mengharap dan akan berjuang terus tanah tersebut karena sudah dalam arti sudah punya kekuatan, apalagi di dalil yang kemarin banyak celah untuk kita dan banyak dalil yang bohong lah itu mungkin. Jadi setelah saya mengkaji dari hasil apa yang terjadi di lapangan tadi, poinnya saya juga akan menuntut ketika kesepakatan tadi tidak diterapkan, kami masyarakat dan saya akan memerintahkan untuk para penyadap juga akan ditangkaplah. Lama nunggu APH itu terlalu lama, jenuh. Jadi kami akan memerintahkan dalam kesepakatan tadi apabila diabaikan dari pihak perkebunan masih tetap bersikeras dan kami juga akan memerintahkan. Bukan berarti kami mau melakukan anarkis, tapi memikirkan cermin harus taat dan sadar hukum. Artinya kami ini sudah melaporkan terhadap Polda Jabar, artinya ini kan kewenangan kepolisian. Kalau toh memang perkebunan masih tetap beraktivitas, artinya mereka sudah tidak taat dan sadar hukum, tidak menghargai aparatur penegak hukum. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah nantinya akan bersurat, Kang Bibit, ke Tidak. pihak PTPN? Itu udah jelas bersurat. Cuma kalau yang langkah kesepakatan tadi walaupun tidak secara tertulis, cuma kan ada dokumen video, itu mungkin bisa dijadikan syarat. Jadi tidak melalui surat lagi lah. Oke, untuk Pak Heri, tadi yang berada di lapangan, bagaimana Pak itu kronologisnya sehingga terjadi antara pihak dari PTPN dengan masyarakat Pak? Ya awalnya mungkin karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Bulog terhadap warga masyarakat yang melakukan penebangan. Masyarakat melakukan penebangan karena bentuk kekecewaan terlalu lambatnya proses hukum yang terjadi di sini. Yang akhirnya masyarakat kecewa melakukan tindakan penebangan. Nah di sisi lain, dikala masyarakat melakukan penebangan, ada tekanan dari aparatur penegak hukum terhadap warga masyarakat. Sedangkan objek itu sudah dalam status quo. Seharusnya aktivitas kedua belah pihak itu dihentikan kalau kita mau berbicara hukum. Tapi hari ini tidak ada penerapan hukum yang sesuai dengan amanat undang-undang. Penerapan hukumnya adalah keberpihakan. Karena masyarakat ditekan, penjahat yang di situ sudah jelas-jelas melakukan aktivitas penyadapan itu dibiarkan bahkan dikawal oleh aparat penegak hukum dalam melakukan aktivitasnya. Ini kan sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Nah disitulah bentuk kekecewaan masyarakat, akhirnya masyarakat mengambil tindakan sendiri karena sudah tidak percaya lagi dengan penerapan hukum yang terjadi di negeri ini, khususnya di PTPN ini, terkait PTPN Nusantara 8 Batu Lawang. Terima kasih. Jadi ada komitmen enggak? Maju ke kulon. Kulon dia. Maju ke kulon. Kumpul di mes. Kabeh kumpul di mes ya kabeh.